Selama masih ada tanah di bawah kaki kita dan langit di atas kepala kita, selama itulah kita harus membela negara ini. Pada tahun 1752, lahirlah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Ia bernama Raden Ajeng Kustiah Wulaningsih Retno Edi, atau yang sering kita kenal sebagai Nyi Ageng Serang. Nama yang sangat indah untuk putri bangsawan. Ia merupakan putri dari Pangeran Notobrojo, pemimpin di daerah Serang. Sejak kecil, ia sudah diajarkan dengan nilai-nilai agama, strategi perang, dan nilai-nilai kepemimpinan. Setelah ayahnya wafat, ia mengambil alih daerah kepemimpinan. Namun, pada masa itu bukanlah masa-masa yang damai. Penjajahan Belanda mulai mencekam Nusantara, dan rakyat semakin menderita. Di sanalah tekad Nyi Ageng Serang mulai menyala. Ia tidak bisa tinggal diam. Meskipun seorang perempuan, ia berdiri sejajar dengan pejuang laki-laki. Dengan tombak di tangan dan semangat membara di dada, ia memimpin pasukan melawan penjajah. Salah satu taktik terkenalnya ialah menggunakan pipi sebagai simbol tombak untuk strategi penyamaran. Siapa sangka, dari lidi-lidi sederhana itulah ia menghasilkan kekacauan di kubu musuh. Jangan pernah gentar karena kita perempuan. Perempuan pun bisa mengguncang dunia jika semangatnya menyala. Begitulah yang konon katanya beliau sering katakan kepada para pengikutnya. Tidak hanya mengangkat senjata, ia juga membangkitkan semangat juang para rakyatnya. Ia juga menunjukkan bahwa perjuangan bukanlah soal gender, melainkan soal keberanian dan cinta tanah air. Dalam Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, pada saat itu Nyi Ageng Serang yang berusia sekitar 70 tahun tetap ikut turut berperang. Ia menyusun strategi dan menjadi penasehat penting di dalam perang. Ia menyusun strategi dan menjadi penasehat penting di dalam perang. Bayangkan, pada usia yang kebanyakan sudah lelah dan sakit-sakitan, beliau masih ikut turut berperang di dalam garis perjuangan. Semangatnya tidak padam oleh usianya. Itulah yang dinamakan api perjuangan. Namun sebagaimana setiap perjuangan memiliki akhir, begitu pula perjuangan Nyi Ageng Serang. Setelah bertahun-tahun mendedikasikan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan tanah air, beliau menghabiskan masa tuanya di Serang. Meski tubuhnya sudah melemah, semangatnya tetap berkobar. Setelah bertahun-tahun mendedikasikan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan tanah air, beliau menghabiskan masa tuanya di daerah Serang. Meski tubuhnya sudah melemah, semangatnya tetap berkobar untuk selama-lamanya. Pada tahun 1838, pada usia yang sekitar 86 tahun, Nyi Ageng Serang menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang. Beliau wafat di antara keluarga dan pengikut setianya. Selain meninggalkan duka yang mendalam bagi rakyat-rakyatnya, ia juga meninggalkan warisan yang sangat besar, yaitu keberanian, ketangguhan, dan cinta tanah air yang tidak tergoyahkan. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga di daerah Serang. Hingga saat ini, makamnya masih sering diziarahi sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasanya. Kini aku bertanya kepada diriku dan kepada teman-teman semua. Apa yang dapat kita pelajari mengenai Nyi Ageng Serang? Kita dapat belajar tentang keteguhan,
bahwa seorang perempuan bisa menjadi panglima perang. Kita juga belajar mengenai kepedulian, bahwa kepemimpinan itu bukan hanya duduk di singgasana, melainkan terjun langsung di lapangan berjuang bersama rakyat. Dan kita juga belajar tentang semangat juang, bahwa mencintai tanah air bukanlah soal kata-kata, melainkan secara tindakan nyata. Kemerdekaan bukanlah hadiah, tapi buah dari sebuah pengorbanan. Maka dari itu, jangan pernah menyerah untuk menjaga kenegaraan kita. Itulah pesan yang beliau sampaikan untuk terakhir kalinya sebelum beliau meninggal.